Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Nah, kembali lagi dengan Pak Krisna ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia lagi. Nah, hari ini materi kita adalah teks drama. Nah, dimana sekarang ini sudah masuk ke akhir semester 2 ya. Dan teks drama adalah materi teks terakhir di bahasa Indonesia kelas 8. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, oke, sekarang saya akan Bapak absen dulu ya. Yang pertama, Adam. Silakan angkat tangan. Oke, kemudian Chandra. Baik. Dedi. Nah, baik, setelah Bapak absen ya, di sini akan Bapak tampilkan terlebih dahulu kompetensi dasar yang akan kita gunakan ya dalam pembelajaran hari ini sebagai acuannya ya. Silahkan dilihat di layar proyektor. Nah, itu tadi ya. Kemudian ini adalah tujuan pembelajarannya ya. Silahkan kalian baca. Baik, jika sudah ya, selanjutnya kita akan lanjut ke pengertian teks drama. Nah, jadi secara singkatnya ya, teks drama adalah teks cerita yang dipentaskan ya, yang artinya teks ini diciptakan atau dibuat untuk menghibur penonton, seperti itu ya, untuk menghibur orang lain. Nah, ini bisa dipentaskan melalui visual ya, di panggung atau di televisi atau film ya, juga bisa melalui audio saja seperti di radio ya. Nah, akan tetapi seiring berkembangnya zaman ya, drama radio itu sekarang itu semakin jarang ya. Sekarang yang lebih populer itu adalah mungkin misalnya seperti Korea drama ya, drama Korea itu. Kemudian juga ada drama series Indonesia juga sudah mulai naik sekarang. Nah, anak-anak semuanya, sekarang kita akan lanjut ke unsur-unsur teks drama ya. Nah, tidak akan lengkap kita mempelajari sebuah teks tanpa kita mempelajari unsur-unsurnya, seperti itu ya. Sekarang kita akan, silakan anak-anak semuanya ya, dibuka halaman 205 di buku paket kalian. Nah, di sini ya terlampir yang pertama adalah alur. Nah, tapi sebelum alur itu ada yang namanya tema. Nah, seperti itu ya. Jadi singkatnya, tema itu adalah gagasan pokok dalam sebuah drama tersebut. Nah, jadi ketika kita sudah menentukan temanya, drama tersebut nanti akan berputar dalam lingkaran tema tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua kita lanjut yang ada di buku ya, yaitu alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalan cerita. Nah, biasanya dalam drama itu ada 4 babak ya. Yang pertama adalah pengenalan cerita ya, kemudian konflik awal, pengembangan konflik ya, dan juga ada penyelesaian. Nah, biasanya ini nanti adalah klimaks ya, bisa disebut klimaks. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga, yaitu ada penokohan ya, tokoh ya. Dalam pementasan suatu drama itu pasti ada tokoh. Tokoh itu adalah yang memerankan peran di dalam sebuah drama ya. Tokoh sendiri biasanya ada tokoh utama, protagonis, dan antagonis ya. Kemudian juga ada peran-peran pembantu lainnya, biasanya tritagonis ya disebutnya. Ya, kita lanjut ke yang keempat, yaitu adalah dialog ya. Dialog sendiri adalah teks percakapan antara sesama tokoh ya. Kalau yang
sendiri itu namanya adalah monolog. Biasanya monolog itu di batin seperti itu ya. Kalau ini adalah dialog. Dialog itu wajib ada dalam sebuah drama, karena tanpa dialog penonton tidak akan bisa memahami apa yang terjadi dalam drama tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian yang kelima adalah latar ya. Latar adalah keterangan mengenai ruang dan waktu ya. Biasanya ini latarnya siang atau pagi atau sore seperti itu. Kemudian tempatnya di mana. Nah, seperti itu ya. Nah, dan yang terakhir adalah amanat ya anak-anak semuanya. Amanat itu adalah pesan yang disampaikan di dalam drama tersebut. Biasanya itu bisa tersirat ataupun tersurat ya. Kalau tersurat itu langsung diucapkan. Nah, tapi kalau tersirat itu ya bisa melalui tindakan dan sebagainya ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke unsur-unsur pementasan drama ya. Unsur pementasan drama dan unsur drama itu berbeda sekali. Jika unsur drama itu adalah yang ada di dalam teks dramanya ya. Sedangkan kalau unsur pementasan drama itu harus ada ketika kita pentas ya. Nah, sekarang akan Bapak jelaskan ya satu persatu. Yang pertama adalah naskah drama ya. Naskah drama sendiri adalah sebuah karangan ya atau teks drama tadi yang berisikan cerita atau lakon ya. Yang harus ada di dalam naskah drama adalah yang pertama nama-nama tokohnya, kemudian peran tokoh tersebut, kemudian ada dialog yang akan diucapkan ya. Terus yang ketiga ada keadaan panggung ya yang diperlukan, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian kita lanjut, yang kedua ada pemainnya atau tokohnya ya. Tokohnya, pemainnya ya. Pemain adalah orang-orang yang memerankan tokoh tersebut ya. Dalam pementasan drama harus ada orang yang memainkan setiap tokoh agar ceritanya bisa berjalan. Kalau hanya satu orang memerankan 5 tokoh atau bahkan lebih dari satu lah, itu akan sulit sekali ya. Karena memerankan tokoh dalam drama itu ya harus menjiwai juga ya. Kemudian yang ketiga ada sutradara. Nah, sutradara di sini nanti akan berperan sebelum pementasan ya. Biasanya nanti akan melakukan casting atau pemilihan pemain ya. Kemudian yang memimpin ketika latihan itu nanti adalah sutradara. Baik, yang keempat adalah tata rias ya. Tata rias itu biasa kalau sekarang kalian mungkin menyebutnya adalah make up ya. Supaya apa? Supaya para pemain ini terkesan lebih menjiwai lagi ya. Karena dengan ekspresi yang sama namun dengan penampilan yang berbeda atau mungkin dikasih make up itu tadi ya, rasa yang didapatkan oleh penonton pasti akan beda. Misalkan ketika memerankan Buto Ijo ya, ekspresinya sama, tokohnya sama, yang satu dicat dengan warna hijau, yang satu tidak. Nah, itu pasti akan lebih menggambarkan yang dicat warna hijau tadi daripada yang tidak. Nah, karena penonton akan lebih menangkap apa yang diperankan oleh orang tersebut ya, pemain tersebut. Baik, selanjutnya adalah tata busana ya. Tata busana ya adalah kostum lah ya. Tata busana itu biasanya digunakan ya sama sih sebenarnya dengan tata rias ya. Tata busana juga berfungsi untuk agar para pemain ya itu lebih menjiwai dalam memainkan drama tersebut ya. Nah, sekarang misalkan ada pemeran Gatot Kaca ya. Ketika dia diberi kostum yang mirip dengan wewayangan itulah atau mungkin yang sering kita bayangkan ya, itu akan lebih menjiwai daripada dengan pemeran Gatot Kaca yang hanya memakai kaos lengan pendek dan juga celana training ya. Itu sama sekali tidak menjiwai kan ya.
kostum ini juga berfungsi untuk agar para pemain ini lebih menjiwai dalam memerankan tokoh yang mereka perankan. Nah, baik, yang keenam adalah tata panggung ya. Tata panggung sendiri adalah biasanya digunakan untuk menyeting latar ya. Sedang pagi atau sedang malam, nah, tempatnya di desa atau di kota, itu biasanya akan ada properti-properti yang menunjukkan latar tersebut ya, agar terkesan lebih menjiwai ya, mungkin seperti Garot Kaca atau Wiro Sableng. Nah, itu nanti mungkin ada di pedesaan. Sedangkan kalau mungkin memerankan seperti Iron Man atau Superman, nah itu kan lebih modern. Nanti ada properti gedung-gedung tinggi, misalnya seperti itu ya. Nah, yang ke-7 dan 8 itu adalah tata lampu dan tata suara. Nah, kenapa Bapak menjelaskannya bersamaan? Karena ini sangat berhubungan ya. Tata lampu itu digunakan untuk ya, yang pertama pasti penerangan ya. Yang kedua adalah berfungsi untuk memainkan suasana seperti pagi, siang, dan malam tadi ya. Mungkin ketika malam lampunya lebih redup, ketika pagi itu lebih cerah, ketika siang lampunya dari atas menyorot ke bawah seperti itu. Kemudian untuk tata suara yaitu biasanya kalau di desa itu nanti akan ada suara-suara khas desa, mungkin ada burung-burung yang berkicau seperti itu ya. Nah, keduanya ini akan sangat memerankan sekali pengaturan suasana ketika kondisi sedang damai. Kemudian ketika kondisi sedang perang ya, kita bisa memainkan musiknya dengan musik yang lebih beatnya lebih cepat ya. Nah, agar peperangan tersebut lebih dijiwai lagi. Nah, kemudian tata lampu ini juga bisa dimainkan dengan mungkin mengedip-ngedipkan lampunya atau mengganti warnanya agar terkesan lebih sesuai dengan pertarungan yang sedang berlangsung seperti itu ya. Nah, dan yang terakhir adalah penonton. Ketika masih berbentuk teks, tidak wajib ada yang nonton karena belum dipentaskan. Tetapi ketika sudah dipentaskan ya, pementasan drama itu wajib ada penontonnya, karena sebuah pementasan itu memang ditujukan untuk orang yang menonton seperti itu ya. Jadi tanpa penonton itu belum bisa disebut dengan pementasan. Penonton sendiri juga sangat berperan ya dalam kelangsungan pementasan drama seperti itu. Nah, di sini juga ada 3 macam penonton ya. Yang pertama adalah peminat, biasanya adalah penonton yang sangat tahu tentang drama yang ditampilkan ya. Dia mengapresiasi drama yang sedang ditampilkan ini. Nah, yang kedua ada penonton iseng. Penonton ini cenderung tidak terlalu tahu tentang pementasan dramanya. Nah, mereka hanya datang untuk menonton sebuah hiburan ya. Biasanya ya bisa aja ada anak-anak yang pacaran itu ya kan, mereka sedang kencan. Kemudian ataupun bapak ibu kalian ya kan, menonton kalian yang sedang memerankan pementasan drama seperti itu ya. Yang ketiga ada penonton yang penasaran ya. Penonton ini biasanya hanya datang karena rasa penasaran mereka. Ini apa sih kok rame-rame, mungkin seperti itu, atau apa sih drama yang sudah dipentaskan, atau mungkin seperti itu ya. Nah, baik, sekarang sebelum Bapak tutup pembelajarannya, ini ada tanggapan atas drama ya. Anak-anak semuanya nanti silahkan kalian menonton sebuah drama ya. Nanti akan Bapak tentukan, akan Bapak berikan 5 ya, silahkan kalian memilih salah satu. Nah, kemudian nanti silahkan ditonton salah satu saja, tidak apa-apa. Kemudian ditanggapi ya, drama ini ditanggapi. Kemudian nanti silahkan dikumpulkan di minggu depan ya. Nah, ini adalah contoh pertanyaannya ya, silahkan dicatat. Nah, baik, sebelum Bapak tutup pembelajaran kita hari ini ya, apakah mungkin masih ada yang ditanyakan dari anak-anak semuanya?
Nah, baik, jika tidak mungkin bisa Bapak tutup saja ya pertemuan kita hari ini. Nah, baik, sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, baik, terima kasih ya anak-anak semuanya, dan Bapak minta maaf bila ada salah kata dalam pembelajaran kita kali ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.